Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal bahas mengenai bagian-bagian karya ilmiah. Sebelum itu sebenarnya aku udah pernah bahas mengenai karya ilmiah ini di video aku yang keempat. Tapi kali ini aku bakal bahas mengenai karya ilmiah ini secara lebih detail lagi, khususnya mengenai bagian-bagian dari karya ilmiah. Langsung aja kita ke videonya. Jadi dalam karya ilmiah itu terdiri dari cover, kemudian kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, pendahuluan atau biasa dikenal dengan bab 1, kemudian dasar teori atau landasan teori, kemudian metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima penutup, yang keenam daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran. Jadi sebenarnya teman-teman, di sini tuh cover merupakan hal yang terpenting juga dalam suatu karya ilmiah, di mana cover ini merupakan media untuk sebagai daya tarik pembacanya. Jika dari covernya saja sudah menarik, otomatis ketertarikan pembaca untuk melihat isinya itu lebih meningkat. Adapun bagian-bagian dari cover, yang pertama jenis dari karya tulis ilmiah, yang kedua judul karya tulis ilmiah, yang ketiga tujuan karya tulis ilmiah, yang keempat logo instansi atau logo lembaga, yang kelima nama penulis atau nama peneliti, yang keenam nama instansi atau nama lembaga, dan yang ketujuh tempat dan tahun pembuatan. Kemudian struktur yang kedua yaitu kata pengantar. Jadi kata pengantar ini berisi ucapan syukur dan terima kasih karena telah menyelesaikan karya tulis ilmiah, terutama kepada rekan, kolega, guru, dosen, ataupun sebagainya. Kemudian di akhir kata pengantar juga dituliskan ucapan terima kasih yang disertakan kata penulis tanpa menyebutkan nama. Kemudian abstrak. Di abstrak ini merupakan rangkuman dari karya tulis ilmiah yang memuat 5W 1H. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah yang diteliti, kemudian metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Nah, di dalam abstrak juga dibubuhi dengan kata kunci atau keyword memudahkan pembaca menemukan apa yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Kemudian yang keempat daftar isi. Jadi daftar isi merupakan daftar atau berisi gambaran secara menyeluruh isi karya tulis ilmiah dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau subbab dari karya tulis ilmiah. Di dalam daftar isi berisi urutan judul, bab, subbab disertai nomor halamannya. Lanjut ke daftar tabel. Jadi daftar tabel ini adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri. Jadi letaknya itu sebelum bab 1 atau pendahuluan dalam suatu karya tulis ilmiah. Adapun ketentuan dari daftar tabel sebagai berikut. Masuk ke bab yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, hipotesis atau dugaan sementara, dan manfaat dari penelitian. Landasan teori ini merupakan seperangkat definisi konsep,
serta proporsi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Jadi teman-teman, dasar teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi teman-teman, metode penelitian ini merupakan langkah yang dilakukan atau digunakan peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah disiapkan atau studi kasus. Nah, metode penelitian ini memberikan gambaran rangkaian penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis. Nah, kemudian bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Jadi hasil penelitian itu semuanya diulas di bab 4 ini, di mana itu meliputi analisis data, sintesis pembahasan, kemudian interpretasi penulis, pemecahan masalah, dan temuan baru yang diformulakan jika ada. Nah, di bab 4 ini disesuaikan antara hasil penelitian dan hipotesis apakah sesuai ataupun tidak. Nah, kemudian diuraikan meliputi penjelasan secara teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif secara statistik. Nah, hasil penelitian ini berupa data penelitian yang telah diolah dan dituangkan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Kemudian masuk ke bab yang terakhir dari karya ilmiah, yaitu bab 5 penutup, di mana di bab 5 ini terbagi lagi menjadi kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan sendiri itu berisi mengenai pernyataan singkat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan. Kemudian saran sendiri merupakan pendapat penulis untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Daftar pustaka ini berisi referensi-referensi yang digunakan pada saat penelitian. Kemudian yang terakhir itu ada lampiran. Nah, di dalam lampiran ini berisikan data-data otentik atau bukti pendukung, misalkan angket atau pertanyaan wawancara ataupun hasil dari wawancara. Oke teman-teman, sekian dulu video penjelasan dari aku. Kurang lebihnya ucapin terima kasih.